Ibu, bapak, saudara-saudari, oma, opa, dan adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, dalam homili pagi siang hari ini saya akan membingkainya dengan batas-batas tertentu. Saya ambil bingkainya itu dari kutipan bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani. Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan. Firman sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita. Mungkin pertanyaan pertama yang sederhana yang bisa kita tujukan bagi diri kita, kapan terakhir kali firman Allah bertindak seperti itu dalam diri kita? Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali kita merasa firman Allah itu hidup, kuat, tajam, menusuk diri kita, menusuknya sampai membawa pemisahan. Kita ditantang untuk memisahkan segala sesuatunya dan lebih memilih Allah. Dan juga mampu membantu kita membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu adalah kebijaksanaan Allah. Kapan terakhir kali? Wah, sudah lama Romo, udah lama nggak baca kitab suci. Bisa juga ya. Atau mungkin, waduh kemarin Romo ketika saya merenungkan sabda hari ini kok saya tertusuk hati saya. Saya kok seperti orang kaya yang ada di dalam bacaan Injil, misalnya saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bingkai firman Allah yang hidup dan kuat, menusuk itu salah satu korbannya, korban dari firman Allah yang menusuk tajam dan membawa pemisahan adalah tokoh seorang yang datang tergesa-gesa dan berlutut dan bertanya kepada Yesus sang firman Allah di dalam bacaan Injil. Dia bertanya, Tuhan, apa yang aku perbuat, apa yang bisa aku perbuat, yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya bertanya-tanya, orang ini mungkin saja sebelum datang ke Yesus, dia sudah datang ke guru-guru yang lain, mungkin ke guru agamanya, mungkin juga ke ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya mungkin saja orang ini tidak menemukan jawaban yang dia cari, sebelum akhirnya dia merasa tertusuk dengan jawaban Yesus tadi. Bagi saya, orang ini yang tidak ada namanya, ya mungkin sengaja ditampilkan tidak ada namanya supaya kita sendiri bisa merasa menjadi orang ini. Orang ini kalau dari kacamata manusiawi itu sepertinya nggak kurang apa-apa ya, saudara-saudari yang terkasih ya. Belakangan kita tahu dia hartanya banyak, nggak kurang sesuatu apapun. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh agamanya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang, tidak menipu, tidak korupsi, dan menghormati orang tuanya. Dia bilang, saya udah melakukan itu semua Tuhan, sejak masa mudaku. Ini berarti mungkin udah tua juga ya, agak dewasa ya. Maka saya menduga-duga dan merenung-renungkan, jangan-jangan bagi kita dia ini tidak kurang apa-apa. Tapi jangan-jangan orang ini masih ada kekurangan dan kekeringan dalam hatinya, masih ada yang kurang kayaknya, tapi dia belum menemukan apa itu yang kurang. Dia berusaha mencari-cari, mau menemukan, tapi tidak menemukan jawabannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin pergulatan orang kaya ini adalah pergulatan kita juga. Ya, coba. Silahkan Anda bertanya-tanya, apakah hidup Anda sampai detik ini ya santai-santai saja gitu ya, hidup tinggal hidup gitu ya. Atau apakah pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita sehingga akhirnya kita melihat dan berefleksi, saya udah punya semuanya, saya udah punya misalnya jadi suami ya, saya punya istri yang cantik, kehidupan anak-anak yang baik-baik, kehidupan keluarga yang luar biasa,
sehat-sehat semuanya, rezeki juga lancar. Kayaknya nggak ada kekurangan suatu apapun sampai kita memberanikan diri datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita laksana pedang yang tajam. Ada yang kurang sebetulnya ya. Bagi orang di dalam bacaan Injil ini yang kurang adalah kepedulian dia terhadap orang-orang miskin. Itu yang kurang. Ya jangan-jangan juga kita semua ini punya teguran yang sama dari Yesus ya. Jangan-jangan kita kurang peduli sama orang-orang di sekitar kita. Kita merasa kita nggak kekurangan suatu apapun, tapi yang kurang adalah hati yang berbelas kasih. Hati yang mau terbuka akan kehadiran orang lain. Dan Tuhan mau menusuk itu, memisahkan itu. Kamu tinggalkan, jualah hartamu itu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kalau kita mengandalkan diri kita, mencari apa yang kurang dalam diri kita, susah ya. Kadang-kadang kita itu terbatas ya. Kita itu punya pemahaman-pemahaman yang belum sempurna, sehingga kita sulit ya mencari apa yang kurang, apa yang belum ya. Sabda Tuhan membantu kita untuk mencari apa yang kurang. Semalam itu saya ketika merenungkan ini, lalu seolah-olah Injil ini juga kena menusuk hati saya. Romo Aldo, kamu membunuh? Enggak. Mencuri? Enggak. Mengucapkan saksi dusta? Enggak ya. Mengurangi hak orang? Juga enggak ya. Hormati Bapak Ibu, saya sering pulang ke rumah. Bahkan orang tua saya sakit, saya rawat mereka, bawa ke rumah sakit. Jualah hartamu, saya nggak punya harta Tuhan. Ya, saya berikan semua untuk pelayanan. Ya, mungkin kalau saya memandang diri saya sendiri, apa yang kurang, saya akan sombong mengatakan, saya layak untuk menggapai hidup yang kekal karena saya nggak kurang suatu apapun. Tapi kalau saya berani setiap hari membaca sabda Tuhan, apa saja, pasti ada 1-3 hal, mungkin 10 hal. Tuhan Yesus akan mengatakan kepada saya, Romo Aldo, ada 10 hal yang kurang dari dirimu. Nah itu kan, pasti langsung tertusuk itu diri saya. Ya, nah itu jadi permenungan pribadi saya. Ya. Bagi orang kaya ini, menjual harta dan memberikannya kepada orang miskin. Tapi bagi Anda yang ada di rumah, coba kira-kira Tuhan Yesus itu akan memandang Anda dengan penuh belas kasih karena Dia sayang kepada Anda. Dan Dia mungkin akan mengatakan, ada satu yang kurang dalam diri Anda. Apa itu? Ya kita cari bersama-sama ya. Dengan relasi kita dengan firman Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, ini yang bisa saya bagikan, yang bisa saya ajak Anda renungkan. Mari kita datangi terus Tuhan Yesus dalam sabdanya, dalam ekaristinya. Semata-mata bukan untuk menemukan apa itu dosa-dosa kita, tetapi kita dibantu untuk menemukan apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Dengan harapan ketika kita menemukan apa kekurangan kita, kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk menyempurnakan itu. Karena panggilan kita adalah semakin sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Tuhan memberkati. Amin.